Masa sih? Ada begitu banyak misteri di Indonesia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Di setiap daerah di Indonesia memiliki pantangan atau misteri tersendiri dan sama seperti bahasa dan adat istiadatnya, misteri-misteri ini pun masih belum terpecahkan. Ini tentunya membuat akal sehat pun seperti tidak mampu memecahkan misteri-misteri ini. Masa sih? Langsung saja kita simak misteri tak terpecahkan di Indonesia. Masa sih? Sekilas, ketika mendengar nama Gunung Padang, mungkin asumsi yang terbentuk adalah sebuah gunung yang berada di kota Padang, Sumatera Barat. Namun, nama Gunung Padang sebenarnya adalah sebuah situs yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang masih menyimpan misteri. Situs yang diyakini seorang arkeolog dari Bosnia Herzegovina, Semir Sem Osmanagici, sebagai piramida itu tepatnya berada di desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Akses menuju situs itu bisa ditempuh dari kota Cianjur sekitar 1,5 jam atau 45 km jauhnya. Yang pertama, nama situs itu berdasarkan bahasa Sunda yaitu kata Padang yang berarti caang atau terang benderang. Sementara untuk yang kedua, kata Padang merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu Pa yang berarti tempat, Da yaitu besar atau agung, dan Hyang yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Situs Gunung Padang sendiri merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar. Bukit ini adalah bangunan punden berundak yang memiliki 5 tingkat sampai di puncaknya. Situs ini terbentuk dari potongan bongkahan batu vulkanik dengan ukuran yang berbeda-beda. Bongkahan batu pembentuk bangunan itu umumnya berukuran panjang 1 meter dengan diameter 20 cm dari jenis batuan andesit, basaltik, dan basal. Bahan baku batuan itu diyakini diambil dari lingkungan sekitarnya. Hal ini didapat dari temuan batuan panjang yang mirip, yaitu di Kampung Empang dan Kampung Ukir yang terletak 500 meter sebelah tenggara situs Gunung Padang. Masa sih? Dusun Karangkenek yang ada di Desa Olean, Kabupaten Situbondo dikenal hanya bisa dihuni sebanyak 26 kepala keluarga atau kakak. Jika penduduk di Dusun Karangkenek lebih dari 26 kepala keluarga, maka akan ada yang meninggal atau tidak betah tinggal di dusun itu sehingga memutuskan untuk pindah ke lain tempat. Mitos itu pun membuat Dusun Karangkenek kemudian dikenal juga sebagai dusun mistis. Sementara itu masyarakat setempat justru merasa bangga karena dusun mereka memiliki tradisi budaya unik yang bisa diperkenalkan ke masyarakat luas. Hingga kini kepercayaan bahwa Dusun Karangkenek hanya bisa dihuni oleh sebanyak 26 kepala keluarga tetap ditaati oleh masyarakat setempat. Kepala desa mengatakan mitos yang kini menjadi ciri khas Dusun Karangkenek dimulai dari cerita hidup leluhur, yakni tentang Pangeran Tunggul Angin yang konon sebagai orang pertama yang tinggal di Dusun Karangkenek. Ada dua versi tentang cerita Pangeran Tunggul Angin. Versi pertama, Pangeran Tunggul Angin yang merupakan keluarga kerajaan Andolang di Pulau Madura. Pada saat itu mempunyai 30 murid, namun diserang oleh gerombolan dari luar Dusun Karangkenek, sehingga 4 muridnya gugur dalam pertempuran tersebut. Sedangkan versi kedua adalah Pangeran Tunggul Angin terlibat perjanjian dengan makhluk gaib, sehingga meminta kepada 4 muridnya untuk meninggalkan Dusun Karangkenek. Kepala desa menegaskan, Dusun Karangkenek ini kemudian dikenal juga dengan sebutan Karangkenek 26 Kakak. Hal itu lantaran kuatnya mitos yang melingkupi dusun tersebut. Keyakinan warga dusun tentang mitos itu semakin kuat lantaran pernah ada beberapa bukti yang menguatkannya. Masa sih? Indonesia punya beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya suku Lingon yang mendiami pedalaman Halmahera Timur, Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih, rambut pirang, dan bola matanya biru. Keberadaan suku Lingon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Lingon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Suku Lingon termasuk dalam ras Kaukasoid yang memiliki ciri fisik seperti orang Eropa. Dari segi fisik, orang suku Lingon berpostur tinggi, kulit putih, berambut pirang, dan memiliki mata berwarna hijau atau biru. Sebagian mereka juga punya rambut berwarna kehitaman. Populasi suku tersebut hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Bahkan disebut-sebut nyaris punah. Dahulu, suku ini kerap mendapat ancaman dan gangguan dari suku pesisir yang hidup
di pesisir pantai, di mana salah satunya adalah suku Togutil. Orang dari suku Togutil sering mencoba menculik para gadis suku Lingon yang terkenal cantik khas Eropa. Beberapa suku setempat menganggap suku Lingon berbahaya lantaran dikenal memiliki ilmu sihir, sehingga mereka juga kadangkala disegani. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya orang suku Lingon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi jika dilihat dari fisiknya, mereka datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam pernah ada sebuah kapal dari Eropa tenggelam di dekat perairan Halmahera. Sebagian penumpang ada yang selamat dan akhirnya terdampar di pulau ini. Mereka akhirnya membangun pemukiman di tengah pedalaman hutan Halmahera Timur, sehingga menjadi komunitas yang disebut Lingon Tribe atau suku Lingon. Masa sih? Masa sih?